Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas SI 4603 dari matkul Desain Pengalaman Pengguna. Jadi di sini kami akan mempresentasikan progres dari tugas besar matkul ini, yaitu penerapan design thinking. Nah, di sini kami membuat sebuah inovasi, di mana inovasi tersebut menjawab dari tema yang ada di SDG. Nah, SDG itu apa? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum itu, sebelum melanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Siti Akila Gesani Akmal, lalu ada teman saya Rendizar Satria Bahariansyah, lalu ada Afro Faradila, ada Firia Sandi Mogalana Wijaya, dan juga Laksamana Aulia Ramadhani. Setelah menentukan ide dan gagasan yang berhubungan dengan 17 SDG yang ada, kami melakukan brainstorming untuk menentukan satu ide dan gagasan yang menurut kami cocok untuk kami kembangkan. Di sini, setiap anggota merumuskan 5W+1H dari idenya tersebut, yang mana terdapat pertanyaan seperti what is the problem, what would we like to know, sampai what has already been tried to resolve the problem. Dan ini dilakukan oleh setiap anggota, di mana kelompok kami berjumlah 5 anggota, dan sehingga terdapat 5 buah gagasan mengenai 5W+1H ini. Setelah melakukan pembahasan mengenai 5W+1H dan melakukan brainstorming, kita buatlah prioritization grid-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk prioritization grid ini merupakan cara kita untuk mengetahui mana dari ide kami yang high visibility for the team dan juga high value to user. Nah, kami memilih Bimi App sebagai aplikasi yang akan kami buat karena menurut kami Bimi App merupakan aplikasi yang high visibility for the team dan juga high value to user. Nah, high value for user itu jadi aplikasi kesehatan ini tuh memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sangat dibutuhkan bagi individu yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Nah, jadi aplikasi ini memberikan ruang bagi pengguna untuk mengatasi gangguan kesehatan mental mereka. Nah, high visibility for the team itu merupakan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental yang dapat menghasilkan pangsa pasar yang besar untuk aplikasi kami. Peningkatan kesadaran dapat mendukung penerimaan dan keberlanjutan aplikasi yang akan kami buat dalam jangka panjang. Nah, jadi setelah dilakukan brainstorming tersebut, terciptalah deskripsi singkat dari ide yang terpilih, yaitu Bimi App. Nah, Bimi App ini fokus utamanya, seperti yang dijelaskan di awal, berfokus untuk menjaga kestabilan mental health masyarakat Indonesia. Nah, jadi melalui Bimi App ini, user dapat mengakses berbagai sumber daya seperti konseling. Nah, konseling ini dilakukan secara online, di mana pada umumnya konseling itu dilakukan di tempat praktik ataupun di rumah sakit. Selain itu, terdapat fitur-fitur lain seperti ada artikel kesehatan mental, fitur-fitur interaktif lainnya. Namun, ini masih deskripsi secara singkat. Nah, untuk fitur-fitur apa yang akan dijadikan fitur resmi dari aplikasi ini, nanti kita bakal melakukan brainstorming lagi di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya pembahasan mengenai user interview.
Sebelumnya, kami mengambil informasi dari World Health Organization atau WHO, di mana 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia mengalami gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini memengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada masa remaja. Oh, oke. Jadi sebelum masuk ke pengenalan user, jadi di sini ada interview goals. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari WHO tadi, bahwa remaja itu cenderung rentan terhadap atau terkena mental illness. Jadi kami mengambil user profile dengan usia remaja yang mengalami gejala mental illness. Namun, kami tetap mengambil user profile dengan kategori dewasa untuk memvalidasi apakah benar bahwa remaja lebih rentan terkena mental illness. Berikut kami tampilkan beberapa user profile yang kita interview. Jadi di sini untuk memperjelas, interview goal kita itu ada 4, mencari tahu golongan masyarakat yang rentan terkena mental illness itu seperti yang Randy jelaskan tadi. Di sini kita memvalidasi apakah benar remaja itu merupakan golongan kategori masyarakat yang rentan terkena mental illness. Selanjutnya ada memahami kebutuhan user dalam lingkup pencegahan mental illness, memahami harapan dan kebutuhan khusus pengguna terhadap aplikasi, menentukan fitur dan fungsional dari aplikasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya kita lanjut ke user profile dari user yang kami interview. Tampilkan di PowerPoint ini. Nah, jadi setelah kita melakukan interview, kami dapatkan insight secara general bahwa memang betul remaja itu merupakan golongan yang rentan atau yang sangat mudah untuk terkena gejala dari mental health itu sendiri. Berdasarkan user-user yang kami interview, mereka itu cenderung kerap mengalami stres karena berdasarkan interview mereka mengakui bahwa mereka itu kesulitan dalam mempunyai teman. Nah, jadi mereka kesulitan dalam bergaul, entah itu dari faktor diri sendiri maupun faktor lingkungan eksternal yang tidak mendukung, seperti mungkin lingkungan eksternalnya itu toksik dan segala macam. Nah, jadi kurangnya tersebut membuat mereka juga kurang memiliki wadah untuk mencurahkan perasaan mereka. Nah, mereka itu cenderung untuk menyimpan segala hal, masalah, apa yang mereka rasakan, mereka simpan sendiri, dan hal tersebut memicu timbulnya stres. Nah, jadi stres yang berlarut-larut ini akan memicu terjadinya mental illness. Nah, setelah mendapatkan insight-insight tersebut, kita lanjut ke membuat empathy map. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Randy. Oke, kita lanjut ke pembahasan empathy map. Jadi, ada empathy map berdasarkan insight dari interview yang tadi sudah dijelaskan, yaitu terdapat 4 grid, yaitu ada says, thinks, does, and feels. Says itu apa yang user ucapkan, yaitu ada beberapa poin, ada 5, yaitu saya mau hidup lebih baik, saya merasa malu untuk mencari bantuan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya merasa stres dan tidak tahu bagaimana mengatasinya, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Lalu ada things, yaitu apa yang user pikirkan, yaitu ada 5 poin juga, yaitu apa masalah saya bisa selesai, bisakah saya mendapat solusi tanpa merasa dihakimi, apakah aku kuat dengan semua ini, bagaimana saya bisa mengatasi stres dan merasa lebih senang, apakah masalah saya bisa saya selesaikan sendiri. Lalu ada does, yaitu apa yang user lakukan. Di sini ada 6 poin, yaitu
memfilter diri dari lingkungan yang negatif, memiliki semangat untuk terus merubah lebih ke arah yang lebih positif, berkonsultasi dengan pihak profesional seperti psikolog dan psikiater. Terus ada pendekatan positif terhadap hidup, menjadi diri sendiri, berani dan berusaha mengimprove diri. Lalu ada memerlukan aktivitas fisik seperti olahraga. Lalu yang terakhir ada feels, ada 6 poin juga. Yang pertama adalah sepi, merasa tidak dibutuhkan, insecure, berbeda dari yang lain, kecemasan yang berlebih, suasana hati yang tidak stabil, bingung ingin bercerita ke siapa, yang merasa sulit mengontrol emosi, rasa kesepian karena tidak memiliki teman dekat. Lalu ada pain dan gain. Ya, pain itu ada 3 poin, yaitu tidak memiliki tempat untuk bercerita, merasa terputus dari komunitas sosial, merasa stres oleh hal-hal kecil. Lalu ada gain, yaitu memiliki semangat untuk merubah diri menuju ke arah yang lebih positif dan bahagia. Terus ada upaya mencari solusi yang tinggi. Next. Selanjutnya ada bagian product statement dan juga need statement, di mana pada pembahasan ini akan dijelaskan oleh Afra Faradilah. Kepada Afra disilakan. Oke, pada bagian product statement, jadi setelah kita melakukan wawancara, kita jadi tahu apa produk yang akan kami kembangkan. Nah, tujuan boleh di zoom bagian oke. Nah, jadi jadi tujuan dari produk ini tuh untuk menurunkan angka penderita gangguan mental dan memberikan wadah bagi penderita dan juga menurunkan stigma buruk mengenai penderita gangguan mental. Nah, jadi produk kami itu akan menyelesaikan masalah. Jadi aplikasi kami akan memberikan solusi kepada penderita gangguan mental ataupun orang yang membutuhkan wadah untuk bercerita. Nah, permasalahan dari kurangnya kepedulian akan kesehatan mental, kurangnya wadah untuk menampung cerita-cerita yang tidak dapat disampaikan kepada siapapun dan tidak luput dari masalah. Boleh tolong di zoom lagi? Dari masalah ialah kurangnya edukasi tentang mental health. Nah, lalu kami menemukan cara, yaitu dengan memberikan suatu wadah atau platform untuk bercerita, dapat memberikan solusi bagi mereka yang tidak memiliki wadah untuk bercerita. Nah, tujuan kami dari membuat produk ini yaitu untuk menurunkan angka dari penderita gangguan kesehatan mental dan juga menurunnya stigma buruk mengenai kesehatan mental. Need statement-nya juga. Oke. Nah, jadi need statement ini jadi masyarakat yang mengalami gejala mental illness perlu mendapatkan perlakuan dan penanganan yang tepat, seperti adanya tempat untuk bercerita dan mencurahkan perasaan, ruang yang nyaman untuk berkonsultasi secara psikologis, lalu pengedukasian yang baik tentang mental health, dan juga arahan ke lingkungan dan kegiatan yang positif, sehingga mereka bisa mencegah dan sembuh dari mental illness, yaitu lebih bisa mengatur emosi dan suasana hati, mampu mengelola stres dengan baik, dan juga lebih sehat dan bahagia. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai stakeholder yang akan dijelaskan oleh Firya Sandi. Kepada Fir, disilakan. Oke, kita lanjut ke bagian stakeholder map. Pada bagian ini, stakeholder itu sendiri adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aplikasi itu sendiri. Mulai dari financial institution itu ada investor, partner bank, kemudian lanjut ke app development itu ada IT engineer, researcher, UI UX designer, system analyst, kemudian ada business consultant, marketers, financial, customer support. Kemudian ada support group, itu
Mental Health Community Indonesia, kemudian ada government-nya, itu Kementerian Kesehatan, kemudian manajemen, itu ada product manager, vendor management. Yang terakhir itu ada pihak profesional, psikiater, dan konselor keluarga. Untuk pihak profesional ini itu berkaitan langsung dengan PT Media Dokter Investama. Nah, jadi setelah membuat empathy maps, terus kita juga membuat product statement dan juga tadi stakeholder, dan juga di mana informasi-informasi tersebut kita dapat dari hasil insight interview, dibuatlah user persona. Di sini user personanya itu memiliki profil sebagai berikut. Isabel Mercado dengan umur 20 tahun, gender perempuan, berstatus mahasiswa, deskripsi diri sedikit pendiam namun ramah dan menyukai hal yang simpel. Short story-nya, Isabel ini merupakan seorang mahasiswa yang sering mengikuti kegiatan di kampus, baik akademik maupun non-akademik. Meskipun begitu, ia merupakan seorang yang sedikit tertutup dan juga pendiam. Karena kepribadiannya tersebut, Isabel tidak mempunyai banyak teman dekat. Ditambah lagi terhadap faktor lain yang Isabel dapatkan, yaitu berada di lingkungan yang kurang positif dan cenderung toksik. Dalam menjalani kegiatan sehari-hari, Isabel mungkin terlihat normal-normal saja, namun sebenarnya ia kerap merasa stres karena hal-hal yang kecil. Isabel terkadang kesulitan mengontrol suasana hatinya. Saat mengalami masa tersebut, Isabel selalu bingung ingin bercerita kepada siapa, sehingga ia selalu memendam semuanya sendiri. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Isabel ingin sekali mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, lalu kita mengkelompokkan berdasarkan need, challenge, pain, and gain. Di sini ada need. Jadi Isabel itu membutuhkan tempat untuk bercerita dan mencurahkan perasaan, cara mengelola stres, dan juga mengedukasi diri. Challenge-nya sendiri bisa mencegah mental illness, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dari sudut pandang teman dan juga profesional. Lalu ada pain. Pain-nya itu ia tidak mempunyai banyak teman dekat dan tempat bercerita, mudah stres, dan juga berada di lingkungan yang tidak positif. Gain-nya, ia memiliki semangat untuk terus merubah diri ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, setelah mengetahui user persona, membuat empathy maps, product statement, dan lain-lain, selanjutnya kita masuk ke tahap define the feature. Nah, jadi pada bagian ini, setiap masing-masing anggota merumuskan sebanyak 10 ide fitur, yang dimana fitur tersebut berhubungan langsung ke inovasi atau aplikasi yang kami kembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fir. Oke, baik. Nah, dalam proses ini, dari setiap ide kami, masing-masing 10 itu kita kelompokkan menjadi satu klaster untuk bagian yang sama. Untuk yang berbeda, itu berdiri sendiri. Oke, bisa langsung next. Nah, untuk prioritization grid ini, ada beberapa fitur yang sudah dikelompokkan menjadi satu klaster. Nah, untuk bagian fitur caring each other group forum ini, itu semacam fitur yang dimana membantu user atau pengguna dalam melakukan kegiatan yang positif, men-sharing apa hal yang ia lakukan hari itu, membuat semacam seperti dia tidak sendiri, banyak kok orang-orang yang seperti dia. Kemudian ada fitur tes MBTI. Itu untuk fitur tes MBTI itu di mana di dalam fitur itu ada beberapa tes yang jika user mengklasifikasikan atau menjawab semua pertanyaannya itu mendapatkan result MBTI. Kemudian ada fitur artikel atau jurnal kesehatan mental, di mana dalam fitur itu sebagai wadah untuk user atau pengguna dalam menemukan artikel-artikel yang sekiranya membantu dalam meningkatkan kesehatan mental ya. Oke, untuk beberapa fitur lainnya bisa dijelaskan oleh beberapa teman. Boleh dilanjutkan oleh Randy. Kepada Randy disilakan. Oke, kita
lanjut ke next fitur, yaitu ada fitur future planning. Jadi fitur future planning itu saling berhubungan dengan fitur notifikasi, yaitu fitur notifikasi dia akan memberikan notifikasi dari fitur planning tersebut. Jadi fitur future planning tersebut itu adalah misal user itu tidak bisa merencanakan atau bingung apa yang ingin dia lakukan ke depannya. Jadi future planning ini adalah solusi atas permasalahan tersebut. Jadi mereka itu akan merencanakan atau bikin notes tentang apa yang dia lakukan. Terus lanjut ada fitur latihan relaksasi dan meditasi. Jadi fitur latihan relaksasi ini berguna untuk user untuk ingin melatih atau sekedar menenangkan pikiran mereka dengan cara berlatih relaksasi dan meditasi. Ini bisa di next untuk next fitur. Boleh dilanjutkan oleh Afra Faraday. Kepada Afra disilakan. Oke, selanjutnya ada fitur mood board. Nah, fitur mood board ini sebuah fitur untuk mengukur gimana mood kita selama satu hari. Nah, dengan beberapa warna yang menunjukkan dari emosi yang kita miliki. Nah, kita juga bisa nih ngeevaluasi gimana sih mood kita selama 1 bulan dari warna-warna yang dominan di setiap harinya. Jadi kita juga bisa mengevaluasi gimana kita harus menjaga mood kita, gimana kita harus bersikap dan sebagainya. Lalu ada diary harian. Diary harian ini sebuah fitur seperti notes. Nah, dia tuh jadi kita sebagai user ini bisa mencurahkan cerita kesehariannya, cerita-cerita yang dia miliki yang tidak dapat tersampaikan karena dia tidak memiliki tempat untuk bercerita. Jadi dia bisa menaruh cerita-ceritanya di diary harian ini, dan juga dia bisa membaca ulang dari cerita-cerita yang telah dia buat. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur Bimi Chat. Nah, seperti yang kita dapat dari insight pada saat interview, kebanyakan dari user yang mengalami gejala mental health ini, mereka itu suka bingung mencari wadah untuk bercerita, mencari wadah untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan, karena seperti yang dijelaskan tadi, wadah tersebut mereka tidak dekat dengan keluarga dan juga tidak memiliki banyak teman dekat. Nah, di sini kami hadirkan fitur yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Afra, yaitu diary harian. Itu user bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan melalui tulisan. Nah, untuk fitur Bimi Chat ini sama sebenarnya tujuannya seperti diary harian. User itu bisa bercerita tentang kesehariannya, bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, bahkan bisa curhat, dan nantinya bisa mendapatkan respon. Nah, jadi bagaimana user bercerita itu seperti sedang berkirim dan bertukar pesan dengan temannya sendiri gitu. Jadi setelah dia bercerita, setelah dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia juga bisa mendapatkan respon dari apa yang telah dia ceritakan. Nah, selanjutnya ada fitur konselor virtual atau konseling virtual di sini. Nah, sebelum masuk ke konseling virtual, user bisa menggunakan fitur pilih psikolog dan psikiater. Nah, jadi ini itu sebelum user itu berencana untuk melakukan konseling, user bisa memilih dengan siapa mereka akan ditangani gitu. Nah, jadi di fitur ini akan disediakan list dari psikolog dan psikiater dan akan dikategorikan sesuai gender maupun pengalaman dari psikolog dan psikiater tersebut. Jadi user bisa dengan nyaman memilih psikolog atau psikiater berdasarkan kenyamanan mereka sendiri. Nah, setelah memilih dengan siapa mereka akan ditangani, mereka akan melakukan konseling virtual pada fitur konseling virtual ini. Nah, jadi konseling tersebut bisa diadakan secara video meet online dan juga
telepon via suara saja. Nah, kemudian untuk memperjelas penjelasan dari fitur-fitur yang kami kembangkan ini tentunya akan lebih jelas jika divisualisasikan melalui prototype. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke prototype, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan customer journey. Nah, customer journey di sini adalah ketika seseorang yang mengalami gejala mental health ingin melakukan terapi atau pengobatan di rumah sakit. Nah, yang pertama yang akan mereka lakukan yaitu tentunya memilih rumah sakit. Nah, apa sih action dari user itu sendiri? Yang pertama tentu mereka itu mencari solusi atau penanganan masalah kesehatan mental yang mereka hadapi. Nah, terus bagaimana mereka memilih rumah sakit yang tepat? Yaitu bertanya kepada orang sekitar dan juga mencari rumah sakit terdekat. Nah, selanjutnya itu ada need and pain. Nah, jadi need and pain-nya itu mendapatkan solusi dan penanganan masalah kesehatan mental dan juga penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu adalah suatu hal yang mereka hindari. Selanjutnya ada touch point. Touch point itu adalah service apa atau tindakan apa yang berinteraksi dengan user itu sendiri. Yang pertama, mendapatkan rekomendasi dari teman. Yang kedua, melihat rekomendasi di website. Nah, untuk perasaan sendiri, berharap agar mendapatkan solusi dari semua permasalahannya. Selanjutnya ada pergi ke rumah sakit. Actionnya sendiri mencari data ke rumah sakit, bertanya perihal info registrasi untuk kegiatan konsultasi, lalu menyiapkan kebutuhan registrasi. Nah, di sini terdapat need and pain-nya dan touch point-nya sendiri yaitu mendatangi petugas rumah sakit. Nah, feeling-nya itu khawatir akan tindakan yang akan diberikan kepadanya. Nah, khawatir ini merupakan ekspresi yang sedikit tidak menunjukkan rasa senang. Nah, di sini yaitu info mengenai registrasi dan konsultasi sulit didapatkan. Nah, terdapat possible solution untuk menangani pain tersebut, yaitu melakukan research terlebih dahulu dan mencari petugas rumah sakit untuk menanyakan informasi. Kemudian ada kegiatan registrasi. Nah, di sini user melakukan action berupa mendatangi bagian administrasi untuk mengisi form registrasi, menyerahkan form registrasi, dan mengambil nomor antrian. Pain dan needs-nya itu sendiri adalah tidak mengalami antrian yang panjang dan bisa secepatnya bertemu dengan psikolog untuk melakukan konsultasi. Nah, di sini ada touch point-nya yaitu form registrasi dan juga nomor antrian. Untuk feeling-nya sendiri yaitu kecemasan akan lamanya mengantri. Nah, di sini terdapat possible solution yaitu datang lebih awal atau atur jadwal sesegera mungkin. Lalu ada beberapa step lainnya yang dilakukan oleh user ketika akan melakukan terapi atau konsultasi ke rumah sakit. Seperti setelah registrasi itu mereka melakukan pertemuan dengan psikolog, perencanaan perawatan, lalu ada sesi terapi rutin dan juga follow up atau pencegahan kembali. Nah, untuk customer journey itu sendiri, seperti yang bisa kita lihat di tampilan PowerPoint, grafiknya itu cenderung naik. Nah, namun ada beberapa kegiatan, di sini ada pergi ke rumah sakit dan registrasi, grafiknya itu turun, dan kita juga sudah menyediakan possible solution-nya. Selanjutnya, kita sebelum masuk ke prototyping, low fidelity prototyping, kita telah membuat sketsa. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas prototyping, high fidelity prototyping. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, kami telah membuat logo dari aplikasi yang kami kembangkan ini. Nah, berdasarkan namanya sendiri yaitu BIMI. BIMI itu merupakan si B-nya itu plesetan dari kata lebah. Nah, kenapa kita pilih lebah di sini? Lebah itu melambangkan kerja keras. Nah, jadi aplikasi ini diharapkan bisa memberikan harapan, bisa
membuat harapan para user menjadi kenyataan setelah kerja keras mereka dan keinginan mereka untuk sembuh dengan melakukan fitur-fitur, melakukan terapi-terapi yang terdapat di aplikasi ini. Nah, warna kuning itu sendiri kita pilih karena kuning itu melambangkan keceriaan. Nah, selanjutnya prototyping, high fidelity prototyping. Nah, si high fidelity prototyping ini kita menggunakan software yaitu Figma. Nah, Figma itu sendiri akan memvisualisasikan prototipe secara lebih rinci dibandingkan low fidelity yang telah dijelaskan oleh Fir tadi. Nah, di sini kita membagi fitur-fitur tersebut untuk dikerjakan masing-masing anggota kelompok. Nah, jadi setiap anggota kelompok itu mengerjakan 2-3 fitur. Nah, yang pertama itu ada login. Nah, login pada high fidelity prototyping ini sangat mirip sama yang ada di low fidelity. Di sini ada logo dari aplikasi kami, lalu di sini ada button login, lalu di sini ada kolom untuk mengisikan username dan password. Ini untuk kegiatan login. Nah, jadi di sini juga ada button sign up atau registrasi. Nah, setelah mengklik ini bakal muncul tempat untuk registrasi di mana kita mengisikan nama, email, password, date of birth, country. Dilanjutkan di sini ada frame jika kita mengklik forget password. Nah, di sini di sini nih untuk memverifikasi email setelah kita melakukan registrasi. Nah, di sini baru frame untuk yang akan ditampilkan ketika kita mengklik forget password. Selanjutnya ada main page. Di sini main page berisikan artikel, lalu di sini dipaparkan icon dari setiap fitur-fitur. Di sini juga ada tulisan atau banner Halo Firia, di mana Firia ini merupakan nama dari user. Lalu ditampilkan juga user profile dari pengguna aplikasi ini. Nah, di sini ada page yang menjelaskan profil tersebut. Nah, ini merupakan prototipe dari fitur MBTI test. Nah, di sini juga masih sama dengan low fidelity prototype. Di sini ada page untuk menampilkan soal, lalu ada button submit, kemudian akan menampilkan result dari tes tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Oke, selanjutnya ada fitur dari future planning and reminder. Jadi di sini tuh kita bisa memilih tanggal dan kita ngeset untuk di hari tersebut tuh ada kegiatan apa, dan bisa diatur jadwalnya untuk pengingatnya tuh selama berapa menit, dan pop-up reminder itu akan muncul di tampilan dari tampilan dari si lock screen HP-nya ataupun tampilan dari home screen HP. Lanjut. Lalu di sini ada fitur relaksasi dan meditasi ya di sini. Jadi kita bisa melihat nih tutorial, video-video tutorial yang bisa kita pilih, dan kita juga bisa memberikan komentar di video tersebut. Nah, di sini ada fitur BeChat di mana kita bisa melakukan chattingan dengan bot untuk menanggapi chat kita. Lanjut. Nah, selanjutnya ada fitur board di mana kita bisa memilih di kalender, memilih satu tanggal di hari tersebut, dan kita mengisi
si sarang-sarang lebah ini dengan warna-warna yang menunjukkan emosi kita pada hari itu. Nah, selanjutnya ada fitur diary yang dimana kita bisa mengetikkan cerita yang ingin kita sampaikan, namun kita tidak punya tempat untuk cerita ya, dan kita juga bisa ngelihat nih cerita-cerita yang udah pernah kita tuliskan di sana. Selanjutnya ada fitur forum group each other, caring each other ya. Nah, jadi di sini tuh di fitur ini tuh kita bisa ngechat di suatu grup dan juga next ada fitur konseling virtual. Jadi tuh konseling virtual di sini mungkin masih tetap dengan low fidelity yang sebelumnya. Jadi konseling virtual ini kita bisa chat atau bisa melakukan panggilan virtual terhadap psikiater atau psikolog yang ingin kita konsultasi. Next. Di sini ada fitur artikel. Di fitur artikel ini kita bisa melihat atau kita bisa mencari artikel yang ingin kita baca. Jadi di sini terus ada tombol bookmark dan likes. Untuk bookmark itu untuk menyimpan dan likes itu likes dari artikel tersebut. Next. Oke. Di sini ada fitur choose psikiater dan psikolog. Jadi fitur psikiater dan psikolog ini terintegrasi secara langsung dengan fitur konseling virtual tadi. Jadi apabila kita chat salah satu psikiater atau psikolog dari fitur ini, dia akan langsung masuk ke konseling virtual. Lalu di fitur ini kita bisa filter menurut gender dan pengalaman. Oke, bisa next. Oke. Jadi ini tampilan Figma-nya secara keseluruhan. Nah, jadi untuk ini tuh ada kesalahan peletakan pada PowerPoint. Jadi nanti kita bakal kembali ke page ini, tapi selanjutnya kita akan membahas tentang usability testing. Nah, setelah melakukan prototyping yang pertama tadi, kita itu mengharapkan feedback dari user. Nah, makanya kita melakukan usability testing ini supaya kita tahu bagaimana UI dari prototyping kita ini dilihat oleh user. Nah, jadi kita mengambil beberapa user untuk melakukan usability testing pada prototyping pertama tadi. Yang pertama ada Muhammad Khalik Arete, ada Keisha Angelin, ada Divica Gardinika, dan juga Muhammad Yoga Isnaini. Yang terakhir ada Abid Nova. Nah, jadi setelah dilakukan usability testing, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya Firia. Oke, untuk like-nya itu sendiri, beberapa user menyukai fitur MBTI, menyukai fitur mood board, menyukai fitur konseling virtual, menyukai fitur picture planning. UI-nya sangat user-friendly, UI sangat mudah untuk dioperasikan, menyukai tampilan UI,
menyukai semua fitur yang ada. Nah, untuk wishes-nya itu ada berharap fitur artikel tuh bisa diperbaiki sesuai dengan urutan agar mudah untuk dipilih. Kemudian ada berharap fitur-fitur yang sulit dipahami dapat dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian berharap agar fitur-fitur di aplikasi dapat mudah dipahami oleh berbagai usia. Kemudian UI-nya lebih disesuaikan lagi dengan tema dari aplikasi. Terakhir, improve detail dari aplikasi. Kemudian ada question, di mana user bertanya bagaimana hubungan memilih psikoter dan konseling virtual. Kemudian kenapa ada mood board, bagaimana cara melakukan konseling virtual, bagaimana cara memilih psikoter, bagaimana cara kerja fitur, feature planning, dan reminder. Untuk ideas, pada fitur artikel ditambahkan pengkategorian artikel, kemudian tambahkan fitur advance, setiap fitur dilengkapi dengan instruksi. Yang terakhir, menyesuaikan gambar icon feature dengan fungsi fitur. Action plan perbaikan desain. Mungkin akan disebutkan oleh Afra Faradila. Oke, dari user testing pertama ini, action plan perbaikan desainnya itu yang pertama menyamaratakan penulisan nama fitur, lalu membuat kategori pada fitur artikel, lalu menambahkan beberapa fitur yang mudah dipahami, lalu juga menambah detail dari setiap fitur, menyesuaikan icon fitur dengan nama fitur agar para user nih mudah memahami tanpa melihat dari judul fitur tersebut, lalu ada menyesuaikan ukuran icon agar mudah terlihat. Setelah menyusun action plan tersebut, dilakukanlah revisi terhadap prototipe pertama yang telah kami rancang. Untuk fitur login sendiri, membuat revisi dari prototipe pertama menjadi prototipe kedua, kita melakukan usability testing lagi. Nah, di mana kita mendapatkan hasil secara umum sebagai berikut. Mungkin bisa dijelaskan oleh Afra Faradila. Kepada Afra, silakan. Nah, setelah melakukan user testing yang kedua, kita mendapatkan seperti like nih, para user tuh bottom navigation bar pada main page, juga menyukai pengkategorian berdasarkan gender dan pengalaman bekerja pada fitur pilih psikiater dan psikolog, menyukai fitur MBTI, menganggap fitur tersebut tuh sangat berguna. Lalu color palette yang digunakan bagus dan sangat nyaman untuk dilihat user. Lalu menyukai fitur konseling virtual karena memungkinkan kegiatan tatap muka namun dengan cara yang lebih efisien, yaitu melalui video meet atau video call. Nah, harapan mereka untuk aplikasi yang kita kembangkan yaitu berharap hasil tes pada fitur tes MBTI yang lebih akurat karena fungsi fitur sudah sangat bagus dan sangat bermanfaat. Lalu berharap masukan terhadap fitur-fitur aplikasi bisa diimplementasikan, lalu berharap aplikasi ini agar rilis, agar bisa dipakai untuk semua orang. Nah, pertanyaan yang muncul dari para user tentang aplikasi ini setelah direvisi, yaitu bagaimana cara kerja fitur mood board dan juga apa hubungan fitur mood board untuk menjaga kestabilan mental health. Lalu yang terakhir ada ideas, yaitu judul pada fitur lebih baik diatur menggunakan rata kiri, terus menyelaraskan bentuk button yang satu dengan button lainnya. Lalu pada fitur artikel menambahkan informasi mengenai. Di sini kami memiliki 3 action plan untuk revisi ketiga, yaitu menyelaraskan placement
revisi kedua, menyelaraskan placement judul fitur karena tadi itu kurang konsisten. Nah, jadi si judul fitur itu ada di tengah, ada di samping. Nah, nanti kita itu akan menyelaraskan placement judul fitur, mengatur thumbnail video pada fitur relaksasi, dan merevisi button submit pada fitur tes MBTI. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini dokumentasi dari user testing kita. Nah, ini final dari prototyping yang kita kembangkan. Nah, untuk fitur login sendiri tidak ada perubahan karena tidak ada kritik dan saran lagi. Begitu pula untuk fitur homepage dan juga edit profile, mungkin kita lebih detailkan seperti button-button ini bisa diklik gitu. Nah, jadi kita lebih mendetailkan itu. Terus untuk feature planning dan reminder juga tidak ada perubahan. Di sini cuma ada perubahan si judul fiturnya ini menjadi rata kiri. Lalu di sini untuk fitur psikolog juga tidak ada banyak perubahan. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin next pada bagian fitur ini relaksasi, mungkin ada penambahan dari apa yang kita dapat dari revisi dokumen testing kedua. Seperti di sini di bawah video itu ada upload by siapa, terus ada beberapa views, terus pada bagian thumbnail itu ditambahkan upload by pembuat video, lalu ada deskripsi video, terus kita tambahin lagi untuk like, dislike, dan share. Terus untuk tulisan relaxation itu kita rata kiri juga. Mungkin untuk komen tidak ada penambahan lagi, sudah fix. Next. Oke, untuk mungkin ini tidak ada perubahan sama sekali. Buat tulisan sudah rata kiri dan sudah oke. Begitu juga sama dengan fitur ini, mungkin yang dilakukan perubahan adalah penyamarataan dari tata letak judul fitur aplikasi di rata kiri semua. Dan pada bagian submit, tadi ada submit and check result. Nah, pada bagian ini diubah menjadi submit aja. Terus pada bagian button kita tambah drop shadow agar lebih jelas. Next. Oke, mungkin untuk fitur mood board sama dengan fitur sebelumnya, yaitu penyamarataan judul di rata kiri. Begitu juga dengan grup forum, tidak ada penambahan juga. Oke, pada bagian diary juga sudah oke, tidak ada penambahan. Buat konseling virtual juga sama, mungkin lebih ke rata kiri aja buat judul. Next, untuk artikel ini kita dapat beberapa revisi, yaitu yang pertama saat find artikel di sini ditambahkan penambahan judul artikel dan siapa autornya. Untuk penamaan judul artikel di atas itu kita rata kiri semua. Next. Nah, ini merupakan dari revisi Figma dari revisi fitur yang sebelumnya. Di sini sudah dikelompokkan menurut fitur per fitur. Oke, kembali ke moderator. Jadi
sekian penjelasan mengenai progres dan juga pemaparan mengenai prototipe yang telah kami kembangkan. Nah, cukup sekian pemaparan progres tugas besar dari kelompok 2 desain pengalaman pengguna SI 4603. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.